Bentang alam tak serupa, menyajikan berbagai macam bentuk kehidupan. Perairan, daratan, memiliki ceritanya masing-masing. Penghuninya beragam, dengan berbagai peran seperti produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. 148,9 juta kilometer persegi merupakan perkiraan luas daratan saat ini, dengan banyaknya populasi di dalamnya, membuat kehidupan semakin kompleks, padat, dan saling berhubungan. Di antara padatnya jumlah masing-masing spesies, kita akan mengira bahwa manusia adalah populasi terbanyak di bumi. Tapi nyatanya tidak. Mereka lebih berlimpah, hadir di berbagai wilayah, kota, desa, hutan, gurun, dimanapun di seluruh dunia, kecuali Antartika. Mereka adalah semut. Kita akan selalu menemui kehadiran semut, kemanapun dan dimanapun. Bukan hanya di luar sana, di meja, di dinding-dinding, lantai rumah, lemari. Kehadiran mereka sudah tidak asing lagi, kadang muncul secara individu dan tak jarang kita jumpai dengan kawan-kawannya. Koloninya berada di atas gundukan tanah, sampah, pot bunga, pohon, sudut rumah, lantai hutan, dan tempat lainnya. Serangga ini memiliki populasi cukup stabil dan menjadi salah satu koloni serangga yang penting dalam ekosistem. Perannya banyak sebagai predator, herbivore, dekomposer, dan detrivor, serta memiliki peranan yang unik dalam interaksinya dengan tumbuhan atau serangga lain. Bukan hanya itu, peran ekologinya besar sebagai penyebar biji-bijian, menggemburkan tanah juga sebagai indikator hayati. Dengan peran penting itu, semut akan berada di manapun. Semut merupakan kelompok serangga eusosial yang memiliki kelimpahan tertinggi dan bersifat kosmopolit. Spesies ini memiliki adaptasi tinggi terhadap lingkungan, sehingga dapat dijumpai di berbagai habitat dan memiliki struktur sosial yang efektif. Sebagai makhluk sosial, mereka hidup dalam koloni yang terdiri dari banyak individu, dari jumlah ratusan hingga ribuan. Semut juga mempunyai sistem kasta, seperti halnya rayap dan lebah. Setiap koloni terdiri atas kelompok pekerja, pradewasa, larva, dan pupa, ratu dan semut jantan. Tentunya masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda. Semut termasuk insekta dengan famili Formicidae, dengan ordo Hymenoptera. Serangga ini menghuni hampir seluruh bagian tanah di bumi, hanya di beberapa tempat seperti di Islandia, Greenland, dan Hawaii. Mereka tidak dijumpai di sana. Jumlah jenis mereka fantastis, yaitu diperkirakan mencapai 15.700 spesies. Populasi semut sangat besar jika dibandingkan makhluk hidup lainnya yang ada di daratan. Peneliti memperkirakan ada sekitar 20 kuadriliun semut. Dibandingkan dengan populasi manusia, jumlah semut di seluruh dunia sekitar 2,5 juta untuk setiap satu manusia. Spesies ini hidup dalam sebuah superorganisasi yang terorganisir dengan baik. Semut termasuk ke dalam filum Arthropoda atau hewan yang bersegmen atau yang beruas. Mereka tidak mempunyai tulang di dalam badannya, namun badan semut dibalut oleh lapisan kulit yang keras, atau disebut sebagai exoskeleton. Badannya terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Pada kepala semut terdapat banyak organ sensor, juga memiliki mata majemuk.
namun kebanyakan semut umumnya memiliki penglihatan yang buruk. Bahkan beberapa jenis dari mereka buta. Spesies ini menggunakan antena yang ada di kepalanya guna mendeteksi apapun yang berada di dekatnya, berkomunikasi dan mendeteksi feromon dari semut lain. Pada bagian toraks atau dada, kita dapat menjumpai terdapat 3 pasang kaki dan di ujung setiap kakinya terdapat semacam cakar kecil yang membantunya memanjat dan berpijak pada permukaan. Di bagian abdomen atau perut terdapat banyak organ dalam yang penting, termasuk organ reproduksi. Beberapa spesies semut juga memiliki sengat yang terhubung dengan semacam kelenjar beracun untuk melumpuhkan mangsa dan melindungi sarangnya. Semut dikenal memiliki metamorfosis sempurna. Siklus hidupnya terdiri dari 4 tahap perkembangan, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Telurnya berwarna putih dan seringkali berbentuk lonjong, khususnya pada semut hitam. Sang ratu mampu memproduksi 1.300 hingga 1.700 butir telur dalam 1 tahun. Dan telur tersebut akan terbentuk 10 hingga 20 hari pasca kopulasi, dengan panjang kisaran 2-3 tahun. 14 hari setelah diletakkan, telur akan menetas dan menjadi larva. Pada umumnya, larva ini akan berwarna putih, mirip dengan belatung. Dan 15 hari kemudian, mereka memasuki tahapan pupa. Tahapan pupa pada semut hitam berwarna putih dan tidak terbungkus kokon. Masa pupa ini terdiri dari 14 hari menuju tahapan imago semut. Tahapan imago semut merupakan bentuk yang sering kali dijumpai oleh manusia. Pada tahap imago, organ tubuh semut telah berfungsi. Eusosial merupakan tingkatan tertinggi dalam perilaku makhluk hidup, dengan ciri anggota-anggotanya bekerja sama merawat yang lebih muda. Koloni semut merupakan salah satu koloni yang aktivitasnya berjalan dengan teratur, baik di dalam sarang maupun di luar sarang. Koloni akan tersusun berdasarkan kasta dengan tugasnya masing-masing. Kasta pada koloni semut yaitu semut ratu, semut pejantan, semut prajurit, semut pekerja. Semut ratu memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada semut pada koloninya. Jumlahnya sedikit. Matanya terbentuk secara sempurna dan memiliki sayap ketika fase imago. Tugas utama sebagai semut ratu bertelur dan mengatur koloni. Semut jantan pada umumnya memiliki tubuh yang lebih kecil daripada semut ratu dan memiliki sayap. Satu-satunya pekerjaan semut jantan di dalam koloni adalah melakukan perkawinan dengan ratu semut, sehingga dapat menghasilkan telur. Semua prajurit dapat memiliki tubuh hingga 100 kali lipat dari semut pekerja. Tugasnya menjaga koloni, memotong atau membawa benda yang berukuran besar, termasuk mangsa yang didapatkan. Semut pekerja memiliki sengat, rahang yang kuat, dan kelenjar yang dapat menghasilkan asam formiat. Alat-alat tersebut berfungsi sebagai alat pertahanan yang efektif untuk melawan musuh dan melindungi diri serta koloni. Tugas utama dari semut pekerja adalah membangun, merawat, menjaga sarang, mengumpulkan makanan, dan menjaga anakan semut.
Di wilayah-wilayah tertentu, semut api membangun bukit-bukit kecil hingga lebih dari 350 buah. Semut dikenal dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur, yang terkadang terdiri dari ribuan semut per koloni. Semut dapat dijumpai hampir di seluruh penjuru dunia. Habitat yang bervariasi mulai dari padang pasir, savana, hutan hujan tropis, sampai pada area yang telah dihuni oleh manusia. Keberadaannya yang melimpah di alam tidak lepas dari pengaruh ketersediaan makanan dan kesesuaiannya dengan kondisi lingkungan. Perubahan habitat sangat berpengaruh terhadap keberadaan semut. Respon semut yang sangat sensitif terhadap perubahan habitat menjadikan semut dapat digunakan sebagai bioindikator dari gangguan habitat. Termasuk juga pengaruh aplikasi pestisida. Semut trem adalah beberapa kelompok semut yang mampu beradaptasi dengan baik pada lingkungan manusia. Mereka berasosiasi sangat dekat dengan manusia dan ditemukan melimpah pada habitat yang terganggu, area pertanian hingga perumahan. Sebagai kelompok serangga yang paling melimpah dan hampir ditemukan pada semua habitat terestrial, menjadikan semut berpotensi sangat menguntungkan bagi manusia. Keberadaan semut di ekosistem terestrial dapat memberikan peran yang sangat bermanfaat pada lahan pertanian, di antaranya adalah dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Proses dekomposisi dalam tanah tidak akan dapat berjalan apabila tidak ditunjang dengan adanya bantuan makrofauna tanah yang salah satunya adalah semut. Meskipun mereka kecil, tapi banyak memberi dampak yang baik pada keseimbangan ekosistem dan juga kehidupan manusia, terutama bidang pertanian. Belajar dari semut hidup bersosial tinggi, mendahulukan kepentingan bersama dengan tujuan hidup rukun, tidak tamak terhadap kepentingan diri sendiri.